Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Dalam himpunan kita akan mempelajari tentang definisi arti dari himpunan. Kemudian kita akan mempelajari tentang anggota himpunan. Lalu kita akan mempelajari himpunan bagian, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang operasi-operasi pada himpunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang definisi himpunan, arti dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan siswa kelas 9 yang tingginya lebih dari 155 cm. Ini kita bisa sebut dia adalah himpunan. Karena apa? Karena dia di sini jelas ukuran tingginya adalah 155 cm. Jadi, apabila dia di bawah 155 cm, berarti dia bukan siswa yang tinggi. Dan contoh yang kedua adalah kumpulan siswa kelas 9 yang berbadan tinggi. Untuk yang kedua, ini dinyatakan bukan himpunan. Karena apa? Karena yang kedua ini tidak menerangkan berapa tingginya, sedangkan yang atas ini kan menerangkan tingginya. Jadi, kalian bisa melihat perbedaan dari dua contoh ini. Yang dinyatakan himpunan apabila dia jelas menerangkan berapa tinggi yang diminta, sedangkan yang bawah dia tidak menerangkan, berarti ini bukan himpunan. Yang kita masuk yang kedua adalah anggota himpunan. Untuk memberikan nama pada suatu himpunan, umumnya digunakan lambang dengan huruf kapital. Misalkan, H adalah himpunan dari melon, semangka, jambu. Maka dapat dituliskan dengan kurung kurawal H sama dengan, ini yang dinamakan kurung kurawal ya, ini melon, ada semangka, ada jambu. Ini yang disebut anggota dari himpunan. H ini himpunannya, sedangkan melon, semangka, jambu ini adalah anggotanya. Kemudian, anggota itu bisa juga disebut dengan elemen, dan E ini adalah simbol dari anggota atau elemen. Contohnya, melon adalah anggota dari H. Kita lihat di sini, melon anggota dari H, berarti dia benar. Semangka elemen atau anggota dari H. Kita lihat semangka anggota H, berarti benar. Kemudian pepaya bukan anggota H. Dilihat karena di sini tidak ada kata-kata pepaya, maka simbolnya ini kita coret ini yang artinya bukan anggota, atau bisa dibaca dengan bukan anggota dari himpunan H. Kemudian apabila kita disuruh menentukan jumlah anggota ini simbolnya N kecil H, berarti ini jumlah anggota himpunan H sama dengan 3. Dari mana 3? Kita lihat anggota dari H tadi kan ada melon, semangka, jambu, berarti ini anggotanya ada 3. Kemudian tetap di anggota himpunan ada yang namanya himpunan semesta, adalah himpunan yang mempunyai cakupan yang luas. Contoh, B tadi ada melon, semangka, jambu, maka ketiga-tiganya ini kita bisa golongkan yaitu jenis buah, berarti himpunan semestanya adalah buah. Sedangkan ada lagi yang namanya himpunan kosong, adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian kita ke himpunan bagian. Himpunan bagian simbolnya adalah seperti huruf C. Himpunan bagian simbolnya seperti huruf C. Contohnya P. P ini anggotanya ada A, B, C, D. Maka A ini adalah himpunan bagian P. E ini termasuk dalam himpunan bagian P, karena E di sini tidak ada, berarti di sini
C kita coret, yang artinya bukan himpunan bagian. Jadi bedanya kalau hanya simbol C ini berarti himpunan bagian, sedangkan apabila C-nya dicoret berarti dia bukan himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian dapat dirumuskan 2 pangkat N. N ini sama seperti yang tadi, N ini menyatakan banyak anggota. Berarti P tadi anggotanya ada A, B, C, D. Berarti NP-nya itu sama dengan 4. N-nya dari mana ini tadi? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti NP-nya sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus. 2 pangkat N, N-nya kita ganti 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, sama dengan 16. Atau kita bisa langsung menggunakan segitiga Pascal. Ini adalah gambaran segitiga Pascal. Kita bisa lihat di sini 2 pangkat 4, berarti kita cari di sini 2 pangkat 4. Apabila 1 ini berarti 2 pangkat 0. Yang kedua ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dari mana Bu 2 ini? 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dari mana 4? 1 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga baris ini 2 pangkat 3 berarti sama dengan 8. Dari mana juga sama, 1 ditambah 3 adalah 4, 4 ditambah 3 adalah 7, 7 ditambah 1 adalah 8. Kemudian yang keempat 2 pangkat 4 sama dengan 16, berarti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. Jadi kita punya dua cara. Yang pertama rumus 2 pangkat N, dan yang kedua adalah segitiga Pascal. Pada himpunan juga ada yang dinamakan diagram Venn. Diagram Venn ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama diagram Venn dengan satu himpunan. Contohnya S bilangan prima kurang dari 11, maka kita jabarkan apa saja anggota dari S. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7. Kenapa sampai 7? Karena dia kurang dari 11, maka 11-nya juga tidak perlu ditulis. Kemudian untuk A sama dengan 2,3, berarti di sini kita tuliskan S atau himpunan semesta ini letaknya pasti di ujung persegi. Kemudian A ini berada di lingkaran. Karena apa? Karena A ini adalah himpunannya. Jadi A ini adalah himpunannya. Maka sekarang kita tulis huruf yang menepati S dan menepati A. Kita tulis dulu huruf yang berada di A. Ada angka 2 dan 3. Kemudian karena di S ada angka 5 dan 7, tapi dia bukan anggota dari 2 dan 3, maka 5 dan 7-nya kita letakkan di luar lingkaran. Ada 5 dan 7. Terserah kalian mau menulisnya di ujung sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kemudian diagram Venn yang kedua ada 2 himpunan. Apabila ada 2 himpunan, berarti lingkarannya juga ada 2. Di sini ada lingkaran A, di sini juga ada lingkaran B, tapi tetap himpunan semestanya berada di ujung persegi. Kemudian diagram Venn yang ketiga juga sama, semestanya pasti berada di ujung persegi. Kemudian ada himpunan A ke 1, ada himpunan yang kedua, himpunan B, yang ketiga himpunan C. Ini berarti dia memiliki 3 himpunan. Kita ke contoh soal cerita. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 30 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar keduanya. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Maka kita bisa jawab. Kalau ada soal cerita, utamakan kita harus menulis dulu tentang diketahui. Di sini
diketahui anak gemar voli kita misalkan V. Kemudian anak gemar bulu tangkis kita misalkan B. Banyak semua anak. Di sini ada 50 anak, berarti banyak semua anaknya ada 50. Kemudian gemar keduanya, di sini ada penjelasan dan 25 anak gemar kedua-duanya, berarti yang gemar keduanya ada 25 anak. Biar lebih mudah, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Ini diagram Venn-nya. Kita tulis 50. 50 ini sebagai semestanya atau S-nya, banyak semua anaknya. Kemudian kita gambarkan V, voli, himpunan voli, dan himpunan bulu tangkis. Himpunan yang keduanya, yang gemar keduanya, berarti dia berada di tengah-tengah himpunan voli dan himpunan bulu tangkis. 32 dikurangi 25. Dari mana 32? 32 ini dari 32 anak yang gemar voli. Maka 32 dikurangi 25. Kenapa harus dikurangi 25? Karena di sini ada juga yang gemar bulu tangkis, maka kita harus kurangi 25. Jadi 32 dikurangi 25 adalah 7. Kita perlakukan juga yang sama dengan yang bulu tangkis. Di sini ada 40 anak gemar bulu tangkis, berarti 40 juga harus dikurangi 25, juga sama dengan yang voli tadi. Berarti 40 dikurangi 25 adalah 15. Di sini kita sudah menemukan yang gemar voli ada 7 dan yang gemar bulu tangkis ada 15. Maka kita bisa menjawabnya voli ditambah bulu tangkis ditambah suka keduanya, berarti 7 ditambah 15 ditambah 25 sama dengan 47. Terus bagaimana Bu cara mencari berapa anak yang tidak gemar? Berarti kalau tidak gemar adalah banyaknya siswa S tadi semestanya dikurangi dengan yang suka keduanya, voli dan bulu tangkis. Maka hasilnya kita dapat banyak siswa tadi 50, sedangkan hasil dari yang atas ini adalah 47. Berarti yang tidak gemar keduanya adalah 3 siswa. Oke, sekian dari Bu Anissa. Untuk materi selanjutnya adalah tentang operasi-operasi pada himpunan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, Bu Anissa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.